Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Kasidian Anggraini, akan menjelaskan tentang media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Untuk media pembelajaran, di sini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Nah, maksud dari media pembelajaran ini adalah dia berperan sebagai alat dan bahan yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada masyarakat ataupun orang yang terlibat agar pembelajaran berjalan lebih efektif. Lalu, yang kedua ada teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis kehidupan manusia. Untuk teknologi pembelajaran ini, dia lebih mencakup untuk jangkauan yang lebih luas agar media pembelajaran bisa lebih efisien lagi dalam penyebaran pembelajaran tersebut agar orang-orang yang terlibat atau masyarakat yang terlibat tidak hanya daerah-daerah situ saja, tetapi orang dari manapun bisa menjangkau media pembelajaran yang telah dibuat. Oke, selanjutnya ada konsep-konsep dasar. Nah, yang pertama nih, ada konsep-konsep dasar dari media pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran efektif. Nah, dengan adanya media pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih efektif. Karena apa? Karena kita lanjut ke poin kedua, karena desainnya itu menarik. Nah, dengan adanya desain-desain yang menarik atau pembelajaran-pembelajaran yang menarik, sehingga banyak masyarakat atau orang-orang yang terlibat menjadi lebih menarik atau tertarik dengan pembelajaran yang diadakan, sehingga pembelajaran akan jauh lebih efektif. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar dari teknologi pembelajaran. Yang pertama, jangkauan pembelajaran. Jelas, konsep teknologi pembelajaran ini dia lebih menargetkan untuk jangkauan pembelajarannya agar jangkauannya itu menjadi lebih luas dan menjadi lebih efisien. Dan itu termasuk ke dalam poin kedua dari konsep dasar teknologi pembelajaran yaitu keefisienan. Selanjutnya, yaitu fungsi teori pembelajaran. Nah, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu, sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut akan membantu guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Oke, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari teori pembelajaran. Yang pertama yaitu sikap responsif. Nah, maksud dari sikap responsif ini adalah bagaimana nantinya masyarakat atau orang yang menerima pembelajaran tersebut akan bersikap responsif atau merespon bagaimana nanti pembelajaran itu selama berlangsung. Lalu, yang kedua ada waktu berproses. Tentu ketika adanya pembelajaran, maka akan ada waktu bagaimana pembelajaran tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Nah, hal itu disebut sebagai waktu dalam berproses. Lalu yang ketiga yaitu pengatur internal. Maksud dari pengatur internal ini adalah setiap individu pasti memiliki cara mereka masing-masing bagaimana mereka bisa menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh orang lain. Nah, hal tersebut disebut sebagai pengontrolan diri, bagaimana mereka bisa menyerap informasi yang orang lain sampaikan. Dan hal ini disebut sebagai pengatur internal. Lalu yang terakhir ada hasil pembelajaran. Tentu, ketika adanya sebuah pembelajaran, ada proses, ada pengaturan dari diri kita sendiri, lalu akan ada yang namanya final atau hasil dari pembelajaran. Nah, hasil dari pembelajaran ini adalah bagaimana setiap individu atau masyarakat itu bisa menyimpulkan atau bisa menangkap dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, ada contoh dari media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Yang pertama, ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini contohnya seperti teks, media pembelajaran berupa teks, lalu berupa gambar,
ataupun berupa audio. Lalu yang kedua ada digital video dan animasi. Nah, media pembelajaran ini maksudnya adalah penyampaian pembelajaran berupa video ataupun animasi. Lalu yang ketiga ada podcast. Nah, podcast ini bisa termasuk ke dalam pembelajaran berupa audio ataupun video. Lalu yang keempat ada augmented reality atau AR. Nah, untuk AR ini maksudnya adalah penggabungan dari beberapa dunia maya untuk dijadikan media pembelajaran. Lalu yang terakhir ada virtual reality atau VR. Nah, ini sering banget digunakan oleh banyak masyarakat, tetapi mungkin belum terlalu banyak untuk dijadikan media pembelajaran, tapi lebih ke hiburan. Nah, untuk VR ini maksudnya adalah ketika kita melihat dunia maya seakan-akan nyata. Jadi, untuk VR ini dunia nyata dan dunia maya seakan-akan berdampingan. Padahal kita sedang berada di dunia maya yang diciptakan oleh si virtual reality ini. Nah, yang terakhir yaitu integrasi efektif media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Maksud dari integrasi efektif ini adalah penggabungan dari media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Nah, yang pertama, saya mengambil contoh Zoom Meeting. Nah, Zoom Meeting ini adalah penggabungan dari media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Karena media pembelajaran tersebut dilakukan secara daring ataupun menggunakan jaring internet sehingga hal tersebut termasuk ke dalam teknologi pembelajaran. Lalu yang kedua ada e-book. Nah, e-book ini juga termasuk dalam media pembelajaran. Lalu dia itu berada dalam teknologi pembelajaran. Karena untuk mengakses media pembelajaran e-book ini dibutuhkan internet dan itu termasuk ke dalam teknologi pembelajaran. Lalu yang terakhir ada aplikasi bimbingan belajar. Kalau di sini aku ngambil contohnya dari Ruang Guru. Jadi hal tersebut juga termasuk ke dalam penggabungan dari media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran. Oke, inilah akhir dari penjelasan saya tentang materi media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.